Sungguhnya di antara ibadah yang disyariatkan dalam Islam adalah berkhulwat ma Allah, berdua-duaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah memuji orang-orang yang berkhulwat bersama Allah dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil. Di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang dia bersendirian mengingat Allah, dia mengingat Allah dalam kondisi bersendirian. Fafadat ainah, maka dia pun menangis. Di sini Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan. Seorang yang sedang berkhulwat bersama Allah sendirian, kemudian dia ingat Allah, maka dia pun menangis, ya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang berkhulwat berdua-duaan dengan Allah ini perkara yang dituntut dalam syariat. Karenanya di antara hikmah yang disebut oleh para ulama, kenapa kita dianjurkan untuk i'tikaf di akhir bulan Ramadan? Tidak lain adalah agar kita bisa berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Setelah setahun penuh kita sibuk dengan berinteraksi dengan manusia, maka sisihkan waktu, ya. Agar kita di 10 hari terakhir perbanyak waktu untuk berkhulwat bersama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali tatkala menyebutkan tentang i'tikaf, beliau mengatakan hakikatul i'tikaf, dan hakikat dari i'tikaf adalah qat'ul alaik anil khalaiq wal ittisalu bi khidmatil khaliq. Itu memutuskan segala hubungan dengan makhluk dan menyambung hubungan dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu melatih diri untuk berkhulwat. Sampai-sampai para ulama di antara Imam Ahmad merajihkan bahwasanya tatkala i'tikaf jangan banyak berinteraksi dengan manusia, bahkan ditiadakan pengajian, ya. Para Imam Malik rahimahullah kalau sudah masuk bulan Ramadan dia berhentikan pengajiannya supaya apa? Supaya berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara orang-orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkumpul karena Allah, kita semua paham, berkumpul itu mau pengajian, ya, ada acara pengajian, ada acara dakwah, ada acara membantu anak yatim, membantu orang terkena musibah, berkumpul karena Allah. Tapi Allah juga, Nabi juga berkata, wa tafarraqa alaihi, berpisah karena apa? Karena Allah. Apa maksudnya berpisah karena Allah? Sebagian ulama mengatakan maksudnya setelah mereka bersama-sama karena Allah, mereka juga harus berpisah karena Allah. Masing-masing harus sibuk dengan ibadahnya, harus ngaji, khulwat sama Allah Subhanahu wa taala, harus salat malam sendirian. Terus-terusan bersama kawannya, kapan dia bisa berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya seorang harus menyisihkan waktu untuk bisa berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara di syariat yang menunjukkan pentingnya berkhulwat dengan Allah adalah syariat salat malam. Syariat salat malam, qiyamul lail. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pertama kali dakwah di kota Madinah, kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan pertama yang aku dengar dari Nabi tatkala beliau berdakwah di kota Madinah, kata Nabi, ya ayuhan nas afshus salam, wahai manusia sekalian tebarkanlah salam. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa ta'imut ta'am, dan berilah makan kepada fakir miskin. Kemudian kata Nabi SAW, wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari tatkala orang-orang semua sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Salat malam tatkala orang sedang apa? Tidur pulas. Ini saatnya kita berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi teman-teman kita tidur, istri kita tidur, anak-anak kita tidur, kita bangun. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena kita hidup di dunia ini di atas muka bumi tidak lama.
60 sampai 70 tahun, ya. Setelah itu kita akan masuk alam barzakh, meninggal. Dan semenjak kita meninggal dunia kita akan sendirian. Kita akan sendirian. Istri atau suami kita, anak-anak kita yang mengantar kita ke kuburan tidak akan menemani kita di kuburan, ya. Padahal suami kita berkata, aku akan menemanimu hidup dan mati, ya. Begitu sudah mati, dia kawin lagi, ya. Itu kenyataan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayit salas. 3 perkara mengikuti mayit. Ahluhu wa maluhu amaluhu. Fayarji' al-itsnan wa yabqa wahid. 3 perkara ikut, yang 2 pulang, yang 1 menemaninya dalam kuburan. Yang pulang adalah keluarganya dan hartanya. Mungkin dia diantar pakai mobil, mungkin ada pembantunya, budaknya, antar dia, istri dan anaknya. Begitu dia dikuburkan, semua pergi meninggalkannya. Tinggal dia sendiri dalam. Yang menemaninya hanya amal solehnya. Nah, repot kalau dia selama di dunia tidak terbiasa sendiri dengan Allah. Dia hanya bisa mendapatkan kebahagiaan kalau dia berteman dengan kawan-kawan, kalau ngobrol dengan kawan-kawan, nanti dia repot di alam barzakh. Dia repot di alam barzakh. Maka ikhwan dan akhwat, nasihat saya, biasakan diri untuk bahagia tatkala bersendirian dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kenikmatan tatkala Anda baca Quran tidak ada yang lihat. Rasakan kenikmatan tatkala Anda bangun malam kemudian salat malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulkan kenikmatan tersebut, kelezatan tersebut. Kalau kita sudah terbiasa dengan kelezatan bersendirian bersama Allah, berkhalwat dengan Allah, ya, maka kita akan mudah menghadapi alam barzakh meskipun kita sendirian. Meskipun tidak ada istri kita, meskipun tidak ada anak kita, tidak ada teman-teman kita, kita akan mudah menghadapi alam barzakh. Masalahnya kita di alam barzakh bisa lama sekali. Bisa jadi kita menunggu hari kiamat, entah kapan datang hari kiamat. Sebagian nenek moyang kita sudah ratusan tahun dalam alam barzakh. Sebagian nenek moyang kita mungkin sudah 1000 tahun lebih dalam alam barzakh, mungkin ribuan tahun menantikan datangnya hari kiamat. Hidup dunia cuma sebentar. 60-70 tahun. Dan betapa banyak orang yang meninggal sebelum 60 atau 70 tahun. Apa kata seorang penyair? Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahri. Berbekallah ketakwaan, sungguhnya kau tidak tahu jika telah tiba malam hari, apa kau masih bisa hidup sampai pagi hari. Betapa banyak orang yang sehat tiba-tiba meninggal tanpa didahului oleh sakit. Betapa banyak orang sakit disangka meninggal ternyata masih bisa hidup. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad nusijat akfanuha wa hiya la tadri. Betapa banyak wanita, mempelai wanita dirias dan dihias untuk dipersembahkan kepada mempelai lelaki. Ternyata kain kafannya sudah dijahit untuknya dan dia tidak tahu akan hal tersebut. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad udkhilat ajsaduhum dhulmatal qabri. Betapa banyak anak muda di pagi hari masih tertawa, di sore hari masih tertawa, tiba-tiba di malam hari jasadnya sudah dimasukkan dalam liang lahat. Oleh karenanya kita tidak tahu umur kita kapan. Maka di antara syariat yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah membiasakan diri berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan kelezatan, kenikmatan beribadah tatkala kita sedang bersendirian bersama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sebaik-baik teman adalah Al-Qur'an. Sebaik-baik teman adalah salat malam. Sebaik-baik teman adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan berkhalwat dengan HP di malam hari. Kalau lihat macam-macam, bertualang, tahu-tahu menjelang subuh. Dosa-dosa bertumpuk-tumpuk. Waliyadzubillah.